Jauh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Amir jadi suaranya jadi jelas ya, soalnya di sini Mas. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita nanti akan membahas terkait wawasan Nusantara dan arah kebijakan dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian kelanjutan dari itu sebenarnya sudah saya letakkan di sini juga, tapi nanti kalau misalkan waktunya tidak nutup di pertemuan yang akan datang, tapi saya masukkan juga di sini karena memang pembahasannya panjang terkait dengan setelah kebijakan itu ada langkah-langkah pengelolaan. Tapi kita coba dulu dua bahasan, nanti kalau misalkan tidak mencukupi waktu, maka kita bahas yang pertama saja. Gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai terlebih dahulu terkait dengan wawasan Nusantara. Jadi ada konsep wawasan Nusantara. Nah, di sini untuk wawasan Nusantara yang akan kita bahas itu terkait dengan latar belakang, kemudian terkait dengan perairan Indonesia, selanjutnya ada landasan kontinen Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, kita mulai pada latar belakang terlebih dahulu. Jadi kalau kita melihat perairan di Indonesia atau perairan Nusantara, ya, pada prinsipnya itu merupakan bagian dari Laut Asia. Jadi di sini ada Laut Asia Tenggara atau disebut dengan Southeast Asian Seas, ya. Nah, secara geografis itu disebut seperti itu, Asia Tenggara, atau disebut dengan oceanography, ya, merupakan perairan kawasan bagian Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi di sini sudah diterima secara internasional. Nah, adapun pengertian dari wawasan Nusantara, kita mengacu pada TAP MPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang GBHN. Adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, selanjutnya menurut Danu Saputro, wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang bangsa dan negara Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang nyatanya bersifat serba Nusantara. Nah, jadi wawasan Nusantara di sini memandang perwujudan Indonesia itu sebagai satu kesatuan utuh menyeluruh dari berbagai aspek, baik itu fisik, kemudian alamiah maupun dari aspek sosial politik atau disebut dengan istilah citra lingkungan hidup Nusantara. Nah, di sini ada aspek politik alamiahnya yang merupakan wawasan Nusantara memandang perwujudan alam Indonesia sebagai satu kesatuan tanah air dan udara secara menyeluruh dalam satu ruang pada suatu waktu tertentu. Jadi ini merupakan sebuah kesatuan dan persatuan ekosistem. Jadi seperti diungkapkan oleh ilmu pengetahuan, ada khususnya itu yang kita bahas di pertemuan pertama, ya. Pertemuan pertama itu terkait dengan ekologi, ya, ekologi itu ada lingkungan fisik seperti itu. Nah, kemudian dari aspek sosial politik. Nah, dari aspek sosial politik bahwa wawasan Nusantara itu memandang perwujudan Kepulauan Nusantara
sebagai satu kesatuan ideologi. Jadi satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, ada lagi konsep wawasan Nusantara itu juga dituangkan di dalam konsideran ya, dan batang tubuh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang lingkungan hidup atau biasa disebut dengan UULH. Selanjutnya juga ada di dalam konsideran dan batang tubuh di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau biasa disebut dengan UU-PLH. Nah, ini di dalam pasal 2 UU-PLH. Di sini dijelaskan bahwa ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia itu meliputi ruang di tempat negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan yuridis. Ya. Nah, di sini juga secara tegas dijelaskan bahwa kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, kalau kita lihat, jadi berdasarkan dari uraian tadi bahwa tidak dapat dipisahkan ya untuk konsep wawasan Nusantara ini dengan Sumpah Pemuda. Jadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikrarkan di Gedung Pemuda Jalan Keramat Raya nomor 106 ya 106 Jakarta, itu telah mengumandangkan cita-cita pemuda Indonesia untuk bersatu bangsa, bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Jadi konsep negara kesatuan ini yang berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi konsep ini dimaksudkan untuk menghindari atau mengatasi pola pikir yang bersifat kesukuan atau kedaerahan. Jadi sifatnya menyeluruh, gitu ya. Biar tidak kedaerahan itu biar tidak terikat kepulauan ya, yang merupakan bagian dari kepulauan Indonesia. Jadi bangsa, satu nusa, satu tanah air, satu bermakna sangat luas ya, melebihi dari kumpulan pulau yang beribu-ribu jumlahnya. Karena memang satu kesatuan. Jadi konsep wawasan Nusantara ini meliputi konsep mengenai perairan Indonesia. Nah, kita lanjutkan nih, perairan Indonesia. Jadi di sini untuk perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Jadi kalau kita melihat perairan Indonesia itu terbagi atas beberapa ya. Jadi ada laut teritorial atau laut wilayah atau disebut dengan territorial sea. Nah, di dalam territorial sea itu Indonesia juga menyebut laut wilayah Indonesia yang lajurnya sebesar 12 mil, yaitu dikukuhkan dengan deklarasi Juanda. Kemudian ada perairan dalam atau laut pedalaman, itu dikukuhkan di dalam UNCLOS yang ketiga, ya, nanti akan kita jelaskan satu-satu. Nah, kemudian jalur lintas damai ini juga dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 pasal 11, kemudian ada zona tambahan. Nah, di sini ada zona tambahan 24 mil, kemudian ada zona ekonomi eksklusif. Ya, baik, kita kupas satu-satu terkait dengan yang pertama, yaitu laut teritorial atau laut wilayah atau territorial sea. Nah, di sini ada laut disebut dengan laut wilayah Indonesia, ya, yang lajur laut itu sebesar 12 mil lautnya, ya, yang garis lurusnya itu diukur tegak lurus atau garis dasar atau garis titiknya. Itu terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau bagian pulau yang terluar di wilayah Indonesia.
Nah, kemudian ada prinsip kesatuan wilayah. Di sini dengan keluarnya pernyataan pemerintah tentang luas perairan laut teritorial Indonesia. Ini ada deklarasi perairan Indonesia yang muncul adalah deklarasi Juanda tahun 1957. Nah, di sini pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan pernyataan bahwa luas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil. Nah, itu ditegaskan dalam deklarasi Juanda 1957. Ya, atau disebut dengan prinsip kesatuan wilayah tadi. Deklarasi Juanda terkenalnya seperti itu. Nah, di sini tertulis bahwa bentuk geografis Indonesia itu sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, mempunyai sifat corak, ya, yang mengatur, istilahnya memerlukan itu pengaturannya sendiri. Jadi karena banyaknya pulau, karena banyaknya corak, maka di dalam pulau-pulau itu akhirnya ada pengaturan-pengaturan tersendiri. Kemudian di dalam deklarasi Juanda juga disebutkan bahwa ada kesatuan wilayah teritorial negara Republik Indonesia. Jadi semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya itu harus dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Itu merupakan perwujudan persatuan wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian dalam deklarasi Juanda juga ditetapkan batas laut teritorial. Nah, ya kita kalau untuk batas-batas ini memang masih warisan dari pemerintah kolonial. Jadi istilahnya aturannya ya, bukan negara kita gitu ya, hasil warisan bukan, tetapi aturan yang kita pakai itu masih warisan dari kolonial pemerintah kolonial Belanda. Jadi ada di dalam pasal 1 ayat 1 terkait dengan ordonansi ya, kemaritiman tahun 1939. Nah, ini menetapkan tentang batas laut teritorial Indonesia dengan membagi wilayah daratan Indonesia dengan bagian-bagian membagi wilayah daratan, kemudian ada terpisah, dan bagian tersebut itu dipisah-pisah ya dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Ini berarti untuk kapal asing itu boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Nah, ketentuan ini dalam perkembangannya tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan perkembangan keamanan dari negara Republik Indonesia. Nah, kemudian di dalam deklarasi Juanda juga tertulis bahwa setiap negara yang berdaulat itu berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan warga negaranya. Jadi apabila dinyatakan seperti itu, ya dengan muncul konsep dari wawasan Nusantara dalam deklarasi Juanda, itu membawa konsekuensi hukum terhadap kegiatan pelayaran internasional. Nah, karena batas laut lepas yang sebelumnya merupakan laut bebas, gitu ya, jadi semakin dibatasi dengan adanya tindakan atau kebijakan dari pemerintah Indonesia yang mengklaim itu bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah nasional Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke perairan dalam. Ya. Jadi perairan dalam atau laut pedalaman atau internal waters. Nah, di sini ada pernyataan dari ketika Indonesia mengikuti sebuah perjanjian-perjanjian. Jadi ada hukum laut internasional atau disebut dengan UNCLOS. UNCLOS ini diadakan 3 kali ya. Jadi itu adalah United National Convention on the Law of the Ocean. Jadi itu semacam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut. Biasa disingkat dengan
UNCLOS ya. Ini terdiri dari 1, 2, 3. Nah, untuk 1, 2 itu ketika mengikuti konvensi tersebut, itu Indonesia selalu gagal untuk meminta haknya istilahnya. Dan yang ketiga inilah baru diberikan istilahnya semacam pengakuan, gitu ya. Ya, yang pertama terkait dengan perairan pedalaman, itu merupakan perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial yang merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Nah, jadi sudah dibagi seperti itu. Kemudian untuk perairan pedalaman itu merupakan perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal. Pangkal itu artinya pokok, berarti menghitungnya itu sejak pantai, mulai dari pantai. Nah, di sini di artik ketiga, jadi kalau undang-undang di luar itu kalau kita menyebutnya pasal, di sana itu artik ya, atau artikel, gitu ya, artikle. Gitu ya. Nah, di dalam artikel ke-8 itu berdasarkan artikel tersebut bahwa perairan pedalaman merupakan pedalaman pada sisi darat tadi yang sini. Ini menurut di artikel 8 dari UNCLOS. Ya. Nah, kalau kita melihat perairan pedalaman Indonesia menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, pasal 3 ayat 3. Nah, di sini semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai Indonesia, ini termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat. Nah, kalau kita melihat di pasal 7 ayat 1 dan 2, di sini disebutkan bahwa di dalam perairan kepulauan untuk menetapkan batas perairan pedalaman, jadi pemerintah Indonesia itu dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kemudian kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan. Nah, kemudian masih di pasal 7 ayat 2, ya, perairan terdalam di Indonesia itu ada namanya laut pedalaman. Jadi laut pedalaman itu yang sama di UNCLOS 3 tadi di artikel ke-8. Kemudian ada perairan darat, juga sama dijelaskan di dalam sini. Jadi perairan darat itu segala perairan yang terletak pada sisi darat. Kalau pedalaman itu berarti bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup pada sisi laut dan garis air rendah. Nah, jadi ada istilah garis pangkal biasa, ada istilah garis pangkal kepulauan. Kalau garis pangkal lurus itu adalah garis tegak lurus yang ditarik dari titik-titik terluar itu dihubungkan di ujung pulau. Jadi titik terluar tadi sama dengan kata garis pangkal ya, dari pokok, dari pantai mengukurnya. Kita lanjut ke jalur lintas damai atau disebut dengan innocence passage ya. Nah, meskipun Indonesia itu telah mengklaim dari lebar perairan laut teritorial Indonesia adalah 12 mil, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Deklarasi Juanda 1957, yang kemudian ditegaskan pula dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Namun pemerintah tetap memperbolehkan kapal-kapal asing itu berlayar melalui perairan Nusantara. Jadi yang dikenal dengan hak lintas damai. Dan akan dijamin selama tidak merugikan kepentingan Indonesia. Jadi pada intinya di sini hak lintas damai itu bagi kapal-kapal asing merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep kawasan Nusantara. Jadi ada istilah jalur lintas damai. Jadi ketika dia melintasi perairan Indonesia di jalur lintas damai ini dijamin istilahnya tidak akan kenapa-kenapa gitu ya, tidak ada yang menembak atau mungkin menangkap, asalkan tidak merugikan kepentingan dari bangsa Indonesia. Nah, ini dijelaskan di pasal 11 ya, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 terkait dengan hak-hak dari kapal-kapal tersebut. Nah, ini diperbolehkan untuk semua kapal negara, baik negara pantai maupun negara yang tak berpantai, untuk menikmati hak lintas damai tersebut. Kemudian ada lintas
seperti navigasi melalui laut teritorial. Kemudian lintas damai yang dimaksud di ayat 1 itu harus terus-menerus berlangsung ya. Jadi secepat mungkin misalkan mencakup berhenti itu diatur semuanya di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Jadi kalau untuk lintas damai yang ayat ketiganya itu lintas damai itu dimaksud dalam ayat 1 harus terus-menerus langsung serta secepat mungkin. Jadi mencakup berhenti atau bongkar jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa apabila kapalnya mengalami kesulitan gitu atau memberikan pertolongan kepada orang itu diperbolehkan. Ya. Misalkan ada kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya, dalam kesulitan, kemudian pada posisi jalur lintas damai itu dia berada, itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Nah, ini juga pemerintah ya, mengeluarkan juga peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1962 tentang lintas damai bagi kendaraan asing dan perairan Indonesia. Ini ditegaskan di pasal 2 dan pasal 3. Kalau pasal 2 itu menyebutkan bahwa lintas damai itu adalah pelayaran untuk maksud damai yang melintasi laut, wilayah, dan perairan pedalaman Indonesia. Kalau di pasal 3 itu laut lintas kapal asing itu dianggap damai selama tidak bertentangan dengan keamanan, ketertiban umum, kepentingan, dan tidak mengganggu perdamaian negara Republik Indonesia. Kita lanjut ke zona tambahan. Untuk zona tambahan, ini maksudnya ada semacam tambahan di perbatasan. Jadi ini dijelaskan di dalam konvensi pada saat melakukan konvensi di UNCLOS tahun 1986 ya. Di dalam konvensi ini disebutkan ada zona tambahan teritorial Indonesia itu ada 24 mil. Kemudian di dalamnya juga mencakup zona ekonomi eksklusif itu 200 mil. Selanjutnya landas kontinen itu 320 mil. Jadi sudah dijelaskan di dalam konvensi yang ketiga ini tentang batas-batas. Jadi berdasarkan pasal-pasal, ya. Jadi UNCLOS ini punya pasal kalau tadi terkait dengan perairan ini di pasal 8. Nah kalau di ini pasal 33, jadi artikel ke-33. Jadi berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorial yang dinamakan dengan zona tambahan, jadi negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dari peraturan perundang-undangan. Jadi bisa mungkin terjadi di situ pelanggaran bea cukai, fiskal, kemudian imigrasi, atau saniter ya, di dalam wilayah atau laut teritorialnya, dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi dilakukan apabila dilakukan di wilayah teritorial tersebut. Nah, adapun zona tambahan ini tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal. Garis pangkal itu berarti pangkal ya tadi ya, pangkal itu berarti pokok. Jadi mulai dari pantai tadi mengukurnya. Kemudian kita lanjutkan ke landas kontinen Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam, baik itu darat maupun laut, serta kekayaan alam yang ada di dalam bumi dan di bawah laut teritorial. Nah, untuk mengamankan hal-hal tersebut, maka banyak sekali ya berbagai perjanjian tentang penetapan perbatasan landas kontinen dengan negara-negara tetangga telah dilakukan. Jadi Indonesia itu telah melakukan perjanjian-perjanjian itu dengan negara-negara tetangga itu sejak 1969. Jadi ini ada persetujuan RI dengan Malaysia terkait dengan batas landas kontinen di Selat Malaka, kemudian ada persetujuan RI dengan Thailand tentang garis batas landas di Selat Malaka ditambah dengan Laut Andaman kalau tadi di Laut Cina Selatan yang atas. Kemudian ada persetujuan RI Malaysia dengan Thailand itu tentang garis batas landas kontinen di Selat Malaka. Kemudian
persetujuan RI dengan Australia, ya, karena memang kita negara-negara tersebut. Nah, persetujuan RI dengan Australia terkait dengan garis batas daerah dasar laut Tanimbar dan Pulau Tamor. Kemudian ada persetujuan RI Australia, nah, Laut Arafuru dan daerah utara Irian Jaya Papua Nugini. Karena ini masih Papua Nugini ya, karena ini di tahun 73. Kemudian persetujuan RI India, kemudian ada masih dengan India pula, ya. Kemudian ada persetujuan RI India juga dengan Thailand. Banyak sekali perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan. Tapi meskipun perjanjian ini telah dilakukan ya, namun negara-negara tersebut tidak secara langsung mengakui rezim hukum perairan Nusantara. Karena memang batas-batas landas kontinen Indonesia yang ditetapkan dalam perjanjian itu diukur dari garis batas laut luar, laut teritorial. Nah, namun demikian, pemerintah Indonesia tetap mengumumkan tentang landas kontinen Indonesia. Itu diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia tertanggal 6 Januari 1973. Nah, di sini yang di dalamnya mencakup masalah landas kontinen Indonesia, kemudian ada kekayaan alam, ya, mineral, sumber daya, tak bernyawa, dan lain sebagainya. Kemudian ada pernyataan eksplorasi dan eksploitasi, ini adalah semacam usaha pemanfaatan kekayaan alam. Kemudian ada penyelidikan ilmiah, ini adalah penelitian ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen. Kemudian kita lanjutkan ke zona eksklusif, ya, zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, di sini menurut pengertian dari zona ekonomi eksklusif, Indonesia merupakan suatu kawasan atau zona ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia guna memanfaatkan sumber kekayaan alam di dasar dan di bawah laut. Jadi masih ada di dalam teritorial Nusantara. Jadi lebarnya itu tidak lebih dari 20 mil, diukur dari pantai, dari pangkal. Jadi artinya bahwa negara itu berhak untuk melakukan eksplorasi ya, bukan eksploitasi. Eksplorasi kekayaan alam yang ada di dasar dan di bawah laut. Jadi bebas memanfaatkan sumber kekayaan laut, serta melakukan segala kegiatan penelitian atau pendidikan di dasar laut, atau membuat sebuah percobaan atau bangunan, melindungi kehidupan bawah laut. Nah, jadi dengan demikian, setiap warga negara itu berhak memanfaatkan sumber daya alam di dasar laut dan bawah laut sebagai sumber mata pencaharian, ya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup, itu diperbolehkan. Nah, kemudian kita lanjut ke batas zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jadi guna mendukung dari konsep wawasan Nusantara mengenai zona eksklusif Indonesia itu berkaitan dengan penguasaan dari sumber daya alam. Jadi baik itu wilayah perairan maupun di dasar laut. Kemudian ada hak dan kewajiban dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, ini dijelaskan di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif. Ini ada juga di pasal 2 terkait juga dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, kalau hak-hak dan kewajiban, ya, di sini haknya untuk di zona eksklusif Indonesia, ya, Indonesia itu mempunyai hak, ya, hak yang berdaulat untuk melakukan eksplorasi, ya, untuk pengolahan, konservasi sumber daya alam hayati, non hayati, dan sebagainya. Kemudian ada yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi, bangunan, dan sebagainya. Nah, setelah kita kupas terkait dengan
wawasan Nusantara, kita masuk ke dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Masih aman, Bapak Ibu? Ngantuk? Aman, Bu. Masih aman. Disambit dahar kletikan ya mboten napa-napa, tapi ampun dinyalakan mungkin muni kletak-kletik kari kriuk-kriuk. Serasa berdongeng ya, karena memang wawasan Nusantara ini banyak cerita, ini sejarah ya yang dibacakan, yang sampaikan kan sejarah tahun-tahun yang lalu. Jadi banyak sejarah istilahnya. Baik, kita masuk ke kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Di sini kalau kita perhatikan, nanti kita akan bahas tentang Orde Baru dan reformasi saja ya. Untuk Orla saya tidak begitu banyak membaca referensi kalau di Orde Lama. Tapi untuk yang kemarin, tugasnya yang kemarin ada Orde reformasi semua ya tugasnya kemarin. Ya. Jangan lupa dikerjakan ya Bapak Ibu. Segera diunggah. Itu tugasnya 2 minggu dari minggu kemarin, ya. Jadi nanti minggu depan insya Allah sudah siap kan, ya. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Atau sebelum ini mungkin ada yang perlu di-sharing Bapak Ibu. Mungkin ada yang cerita-cerita soal pengalaman terkait yang pernah mengarungi perairan Indonesia, yang pernah ditempatkan di luar pulau gitu ya. Jadi kalau mau menuju ke kabupaten, dari pulau yang ditempati itu masih berapa kilo, naik kapal, naik kano gitu ya, apa gitu ya. Kadang-kadang kalau yang benar-benar di pedalaman, tiba-tiba ada kapal, kemudian di situ banyak mayat, itu sopo sing mateni ya, seperti itu kan. Kadang-kadang banyak cerita ya teman-teman yang di luar pulau ya, banyak cerita seperti itu. Oke, tidak ada, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Di sini terkait dengan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di zaman Orde Baru. Jadi kalau untuk arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia itu sudah sebenarnya sudah ada ya sejak zaman Orde Baru. Nah, kalau izin bertanya. Dalam Pak. Nah ini berkaitan dengan menarik kalau kita berbicara tentang perairan Indonesia kan gitu kan. Beberapa kasus yang sampai hari ini mungkin entah selesai atau entah belum. Itu kasus yang terjadi di Natuna kan begitu kan. Masih ada dari pihak-pihak Cina yang melakukan pengakuan bahwa bagian dari Natuna itu adalah milik mereka kan gitu. Sehingga mereka diberi kewenangan untuk melakukan pengambilan sumber daya air ya, sumber daya alam atau air di situ ya. Sumber daya alam. Mereka beralasan bahwa dalam sejarah Cina bahwa nenek moyang mereka itu juga mengakui bahwa wilayah itu atau di alam yang ada. Apakah mungkin peraturan yang ada itu bersinggungan dengan peraturan internasional berkaitan dengan perairan yang ada di negara kita? Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa dikatakan dalam tanda kutip adalah benar melakukan tindakan-tindakan yang dalam konotasi melakukan pengeboman kapal dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh Bu Menteri pada waktu itu. Nah, apakah ada persinggungan antara tadi yang disampaikan Undang-Undang Nomor 6 kalau tidak salah ya, berkaitan dengan perairan Indonesia kalau tidak salah ya, dengan konvensi internasional berkaitan dengan wilayah perairan Indonesia yang tadi masih ada perdebatan atau masih ada perbedaan pendapat dengan pihak Cina. Nah, mohon penjelasannya, Bu. Baik, terima kasih Pak.
atas pertanyaannya. Jadi untuk masalah perairan Indonesia itu sampai dengan sekarang ya, banyak hal-hal yang seharusnya ada pembaruan-pembaruan di dalam hukum ya, di dalam hukum baik itu di nasional maupun internasional. Karena kalau kita lihat sebenarnya teritorial kita ya, milik kita itu sebenarnya luar biasa luasnya. Karena kemarin memang kita masih mewarisi kolonial miliknya Belanda, dan kemudian pengakuan dari negara luar itu juga yang kita Indonesia menerima pernyataan luar tentang itu internasional untuk pergi meminta hak di sebagai istilahnya hak utah itu. Kemudian kalau misalnya seharusnya ya, kalau misal bebas seharusnya Indonesia ya, tetapi di situ istilah, nah akhirnya apa istilahnya terjadi kalau untuk nelayan navigasi ya dengan nelayan notabene sudah jauh lebih. Jadi ketika banyak sekali yang mengeksploitasi diri dengan baik, punya kelengkapan kapal yang luar banyak, istilahnya implan dari segi iki. Jadi di dalam yang melindungi orang, istilahnya ini kan kita kan gebrakan ya, supaya mungkin tidak terjadi istilahnya pelanggaran-pelanggaran. Nah, kalau menurut saya itu sih sebenarnya hanya sekedar kebijakan yang dibuat oleh beliau secara tersendiri. Ini menurut saya istilahnya sah-sah saja sebenarnya. Dan kalau melihat apa yang sudah dilakukan, mungkin kita melihat agak sedikit ini ya, setelah ada kejadian-kejadian, kemudian beliau menenggelamkan kapal dan sebagainya, itu jadi berpikir ulang bagi orang-orang yang akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, tetapi kalau tidak secara tegas diatur kembali ya, adanya pembaruan hukum, ya Indonesia sama saja masih sama seperti ini. Dari dulu sampai sekarang reformasi yang belum berhasil itu memang di bidang hukum ya menurut saya. Jadi kalau misalkan diperhatikan seperti itu, harus ada semacam pembaharuan hukum yang dimana di dalamnya paling tidak itu baik itu sumber daya agraria, kemudian sumber daya alam itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Nah, ini tidak hanya nanti dipakai untuk kita ya, tetapi kita memikirkan bagaimana keberlangsungan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang di dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kemudian kita di sini juga ada ketidakadilan, ada ketimpangan itu di masalah kemiskinan. Jadi ada kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan di sosial ekonomi rakyatnya, yang akhirnya merusak sumber daya alam. Jadi karena faktor itu rakyat Indonesia akhirnya bisa juga dengan cara merusak dari sumber daya alam yang kita miliki sendiri. Nah, di sini harusnya ada campur tangan dari pemerintah melihat hal-hal atau kondisi-kondisi tersebut untuk pengelolaan sumber daya agraria, sumber daya alam yang selama ini mungkin menimbulkan semacam penurunan kualitas lingkungan. Ada ketimpangan struktur, kemudian penguasaan, kepemilikan, penggunaan, bahkan sampai pemanfaatan, yang dimana banyak menimbulkan konflik gitu Pak. Jadi harusnya ada semacam sesuatu hal yang harus diperhatikan dari pengambil kebijakan. Jadi seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan. Kalau menurut Pak Sasongko sendiri, upaya untuk perlindungan sumber daya alam di lingkungan hidup itu pripun Pak untuk perhatian dari parlemen atau pengambil kebijakan seperti itu?
Kalau kita lihat sekarang sebenarnya proses penegakan hukum yang ada di perairan rawan ya, itu kan Iya. sudah diambil alih murni oleh tentara kita kan, TNI kita. Jadi sudah menggunakan kekuatan-kekuatan yang apa itu namanya teritorial secara murni. Ini mungkin Mas Roni ini paling paham ini kan gitu. Nah, artinya adalah bahwa negara sekarang sudah memikirkan betul bahwa wilayah teritorial itu harus tetap dilindungi. Jadi karena bahasa jargon kita kan NKRI harga mati. Berarti kan wilayah-wilayah perairan itu menjadi wilayah atau milik bangsa kita. Nah, itu sudah menjadi peran penting dari TNI ya. Dari TNI ya. Nah, bagaimana parlemen? Parlemen mestinya seperti yang saya belum melihat secara real ya, gerak dari parlemen apakah melakukan perubahan terhadap peraturan. Yang selama ini ada kan perlindungan yang dilakukan itu bukan melalui undang-undang kalau tidak salah, tapi malah melalui peraturan pemerintah. MPR Pak biasanya. Kalau untuk kelautan itu kalau saya baca referensi itu di TAP MPR, berarti MPR itu yang benar-benar memegang andil sebenarnya. Ya, cuman untuk pelaksanaan yang di parlemen itu yang selama ini kita lihat yang paling berperan kan di pemerintahnya, di mana menteri terkait melakukan berbagai macam cara dengan mengeluarkan kebijakan. Salah satunya kan ada apa itu namanya kapal yang masuk di wilayah kelautan Indonesia harus dilakukan pengejaran, pengeboman dan sebagainya. Ini kan masih ranahnya pemerintah kan. Nah, selama ini bagaimana terkait pengaturan perundang-undangannya ini selama ini kok masih pakai undang-undang yang lama kayaknya begitu. Nah, ini menjadi mungkin bisa menjadi kajian bersama ya sejauh mana peran daripada pemerintah dan MPR ini dengan DPR ini untuk menerjemahkan secara konklusif berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi TAP MPR tadi kan gitu. Tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana cara pengamanannya? Kalau memang itu pengamanannya pure bahwa akan diserahkan pada TNI ya sudah. Berarti peran negara dan peran tentara sudah murni untuk menyelamatkan kedaulatan bangsa. Dan saya lihat apa yang sekarang ini dilakukan oleh TNI sudah sangat maksimal. Sehingga kasus atau meskipun kecil tidak terupload di media, perkara-perkara yang sifatnya kecil itu masih sangat mungkin terjadi kan begitu. Ya, memang keluhan daripada para nelayan-nelayan yang ada di Natuna seperti yang Bu Susi sampaikan itu memang betul-betul saya membaca referensi seperti itu. Ketika itu ramai kan gitu. Apakah sekarang masih seperti itu? Wallahu a'lam kan gitu kan. Karena kita untuk membaca beritanya masih sangat belum mendapatkan info yang terkini masalah gitu. Gitu. Kalau apa yang dilakukan oleh tentara saya rasa sudah maksimal ya. Itu menurut pemikiran saya. Kalau di Dewan sepertinya kok belum ada ya peraturan undang-undang yang memperbaiki. Coba nanti kita lihat lagi apakah ada undang-undang terbaru berkaitan dengan pengaturan kedaulatan baik itu zona ekonomi eksklusif maupun wilayah teritorial perbatasan di laut gitu. Itu Bu, mungkin itu pendapat saya. Iya Pak Sasongko, terima kasih banyak Bapak. Untuk yang lain mungkin Pak Taufik, Mas Amir, Mas Soe, Mas Roni, Mas Sarah masih belum Bu. Masih belum. Okay. Mas Roni, salah Pak Roni ya, Pak Roni. Monggo Pak Roni menambahi. Oke, Pak Roni monggo. Sesuai Pak Sas niku Bu. Nggih. Nggih, sesuai Pak Sas niku Bu. Soalnya di nyata itu ya seperti yang di sanjang nih Pak Sas niku. Baik. Jadi kalau kita melihat terkait dengan ketentuan yang merumuskan kebijakan tentang pengelolaan di bidang perairan itu masih pakai hukum yang lama ya, undang-undangnya peraturannya masih lama semuanya. Bahkan untuk perlindungan sumber daya alam dan lingkungan pun sampai dengan hari ini sepertinya masih memakai peraturan perundang-undangan yang lama. Dan beberapa referensi yang saya perhatikan
seperti yang di parlemen tadi ya, yang disampaikan Pak Sas itu juga masih dari hasil ketetapan MPR ya. Dan itu juga sekitar tahun 2001 kalau nggak salah. Ini terkait dengan pembaruan agraria itu sudah dikatakan sebagai pembaruan di tahun 2001 itu. Jadi pembaruan agraria kemudian termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sumber daya alam. Jadi itu. Jadi masih memakai itu. Jadi ketetapan yang kita harapkan ya untuk istilahnya titik harapan dari proses reformasi, entah itu baik di bidang perairan, kemudian sumber daya alam, pengelolaannya, kemudian lingkungan hidup yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian istilahnya ya dari pengambil kebijakan. Itu seharusnya memang harus ada lagi pengambilan kebijakan yang terbaru lagi terkait dengan apa yang sudah dilewati banyak kasus ya oleh negara Indonesia atau warga negaranya yang ada di perairan. Jadi seharusnya memang segera ada reformasi terkait dengan peraturan perundang-undangan atau biasanya disebut dengan pembaharuan hukum. Ya, istilahnya siapa yang menginisiasi atau memotori? Biasanya rata-rata dari kelompok kerja organisasi non pemerintah malah ini Pak Sas. Jadi bukan kadang-kadang malah bukan dari pemerintah biasanya. Rata-rata yang mengawal itu, yang menginisiasi, memotori itu rata-rata dari kelompok non pemerintah ya, yang melakukan pembaruan, mengawal terus proses dari perumusan kebijakan dan sebagainya sampai dengan menjadi sebuah ketetapan, ya, seperti itu. Baik, terima kasih, diskusinya luar biasa, sangat menarik. Nah ini terkait dengan arah kebijakan dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ya. Nah, di sini ada arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalau di awal memang arah kebijakan ini kalau di masa Orde Baru itu masih yang terpampang di sini dalam referensi itu GBHN, jadi yang dipakai untuk arahan ya. GBHN itu mulai dari tahun 1973 sampai dengan 1978. Kemudian yang terakhir itu Replita 3 ya. Atau 2 nggak salah, yang 1974 sampai dengan 1979. Nah, kemudian untuk GBHN 1988 sampai 93, sampai yang Replita kelima itu sampai 94. Nah, itu masih yang kalau untuk Orde Baru itu ya. Jadi mengacu pada kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang termuat di dalam GBHN. Maka keberadaan dari flora, kemudian fauna sebagai sumber daya alam, baik itu hayati maupun non-hayati yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui itu harus terus dilindungi, dilestarikan, dikembangkan seperti itu. Pada dasarnya sebenarnya intinya sama dari tahun ke tahun ya, intinya supaya melindungi, kemudian mengembangkan, melestarikan, istilahnya untuk keberlangsungan dari rantai kehidupan lah intinya gitu, dari rantai kehidupan manusia, ekosistem dan sebagainya. Nah kalau untuk sementara yang sumber daya alam non hayati seperti air, udara, tanah, minyak bumi, gas dan hasil-hasil tambang lainnya yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu harus dilindungi dan dikelola dengan tepat dan pemanfaatannya. Jadi kalau kita melihat rata-rata yang dilaksanakan bukan eksplorasi ya, tetapi lebih banyak ke eksploitasi. Kita melihatnya seperti itu. Nah, di sini kasihan sekali ini bagaimana keberlangsungan dari generasi kita, bahkan generasi saat ini, dan yang diwariskan untuk generasi yang akan datang. Nah, itu yang harusnya kita benar-benar memikirkan. Nah, kemudian yang kedua adalah arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di zaman reformasi. Nah, ini reformasi kan 98 ya. 98 itu mencabut dari GBHN tahun 98 yang mengganti ini pokok-pokok reformasi. Nah, ini ada termuat di dalam ketetapan MPR nomor
MPR RI 2001 itu tentang pembaruan agraria dan pengelolaan SDA. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, ada beberapa yang untuk TAP MPR ini. Jadi di sini ada mengelola sumber daya alam, kemudian memperbaiki, memelihara dan mendukung, memanfaatkan peningkatan kesejahteraan dan sebagainya. Jadi setelah tahun 2001 itu upaya dari sumber daya alam dan lingkungan itu masih semakin mendapatkan perhatian sih sebenarnya. Tetapi kok sampai ke sini untuk masalah ini sepertinya belum ada pembaruan di bidang hukum. Semoga saja nanti ada perkembangan-perkembangan terbaru ya terkait dengan peraturan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini atau masih ingin sharing terkait dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup terkhusus perairan? Jadi nanti untuk terkait dengan kebijakan pengelolaan, kemudian untuk langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang mau di-sharing? Pak Taufik mungkin mau menyampaikan? Cukup, Bu. Cukup. Mas Soy mungkin mau menyampaikan sesuatu terkait dengan perairan Indonesia? Belum. Mbak Ulan, pripun Mbak Ulan? Belum ada. Nggih, enggak apa-apa. Belum ada. Mas Toro? Belum. Mas Toro tidak mendengar. Mas Dian, pripun Mas Dian? Bu. Cukup. Pak Roni cukup. Atau pengen matur apa gitu, Mas Amir? Ya, sementara cukup, Bu. Sementara cukup. Mas Amir? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Cukup. Baik, kalau sudah nanti ke depan kita akan kupas masalah ini lagi nggih. Ini masih ada beberapa tapi saya masukkan di pertemuan ke-5 sampai. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya cukupkan pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak atas sharingnya. Saya mohon izin terlebih dahulu untuk screenshot Bapak Ibu. Oke. Rekotan sama screenshot-nya ini bisa diakses di Elma gitu. Nggih, saged. Biasanya saya Oke. masukkan. Tapi yang pertemuan kemarin saya lupa untuk tidak mengunggah, Mas. Nanti coba saya unggah. Gitu. Iya. Saya Nanti kalau kepenggal. lupa. Iya. Baik, nanti akan saya share di Elma. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaannya untuk hadir di perkuliahan ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.